Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa bertemu kembali di dalam renungan malam GKI Cimahi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai, memelihara kehidupan kami, dan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini. Kami mau bersyukur dengan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada saat ini atau pada malam hari ini adalah ketika roh Tuhan ada di dalam diriku. Dan bacaannya dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bunyinya seperti demikian. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukuman roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu yang tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, hidup itu adalah pilihan. Mengapa hidup itu adalah pilihan? Karena Tuhan memberikan kepada kita sebagai manusia kehendak bebas untuk menentukan apa yang mau kita lakukan. Kita diberi kebebasan untuk mau melakukan apapun yang kita sukai. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan apa yang disukai, dan tentunya yang berkenan kepada Tuhan saja. Dan dasar dari semua yang ingin kita lakukan itu sebenarnya hanya ada dua saja, yaitu kita mau melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan daging yang menyenangkan diri sendiri tapi berujung pada maut, atau berdasarkan keinginan roh yang akan memberi kehidupan dan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, jadi kita mau mendasarkan pada yang mana dari semua yang ingin kita lakukan tersebut dalam hidup ini? Firman Tuhan pada saat ini, Roma 8 ayat 1 sampai 11, mau mengingatkan kepada kita semua untuk hidup di dalam
roh. Hidup di dalam roh membebaskan kita dari penghukuman maut karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sedangkan hidup dalam keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi sangat jelas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mendasarkan semua yang kita ingin lakukan, yaitu kita hidup di dalam roh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa kita hidup di dalam roh atau roh Tuhan ada di dalam diri kita? Menurut ayat 13, yaitu kita harus mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan kita. Harus mematikan perbuatan-perbuatan kita yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Yang seperti apa sih yang mementingkan kepentingan diri sendiri saja itu? Yaitu ketika kita tahu ada orang yang sedang kesusahan, tapi kita diam saja, kita tidak mau tahu karena takut kita direpotkan oleh masalah orang lain. Itu adalah mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Bapak sekalian, memang mengikuti kepentingan atau keinginan roh itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita harus mematikan keegoisan kita. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa mencari 100 orang musuh itu sangat mudah dibanding mencari 1 orang sahabat. Ini mau menggambarkan bahwa kalau kita egois, kita mau cari kepentingan diri sendiri, kita akan mudah mencari 100 orang musuh. Tapi ketika kita mau mematikan keegoisan kita, ini kan sulit. Sehingga mencari 1 orang sahabat sangat sulit sekali. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah terus membangun hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan, agar kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita melatih kedisiplinan kita dalam membangun kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu akan membuat kita mampu menolak semua perbuatan atau pemikiran-pemikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan untuk kami hidup di dalam roh. Sehingga dengan hidup di dalam roh, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.